Oke teman-teman, hari ini tanggal 25 Juni tahun 2023 akan menjadi sejarah buat PSP Pemalang ya. Ini walaupun hanya pertandingan friendly match antara Persija U20, namun ini akan menjadi sangat penting karena mengingat PSP Pemalang ini akan mengarungi Liga 3 di tahun ini. Dan nampaknya PSP Pemalang akan menjadi tim yang cukup serius dan cukup kuat untuk mengarungi Liga 3 di tahun ini. Ya, PSP Pemalang merupakan tim yang sekarang nampaknya itu lagi naik daun ya teman-teman. Lebih tepatnya untuk di Liga 3 Jateng ya, karena mereka juga pernah menjadi juara di Liga 3 Jateng di tahun 2018 kalau nggak salah gitu. Dan mereka ini, PSP Pemalang ini cukup serius untuk mengarungi liga, sehingga mereka ini ingin menjadi naik kasta gitu, ibaratnya mau ke Liga 2 gitu. Jadi untuk mengarungi Liga 3 di tahun ini, PSIP Pemalang cukup serius dengan mengadakan salah satunya pertandingan friendly match melawan Persija Jakarta yang telah berakhir dengan skor 2 sama. Ya, tadi baru selesai gitu. Sekarang kita akan buat review untuk pertandingan hari ini antara PSP Pemalang melawan Persija umur 20 yang dilaksanakan di Stadion Muchtar Pemalang ya. Oke, jadi di menit awal pertandingan antara PSP Pemalang melawan Persija ini, 5 menit awal ini saya kira kedua tim belum menemukan celah permainan yang mereka inginkan guys, sehingga seringkali di tengah lapangan bola itu terpotong oleh pemain-pemain lawan gitu. Ya sama dari Persija juga, ya dari PSIP Pemalang juga sama gitu. Walaupun dari segi permainan dan mental kita lihat PSP Pemalang lebih matang ya mengingat pemain PSP Pemalang lebih senior daripada pemain-pemain Persija. Tapi jangan salah, tim Liga 3 itu mempunyai aturan umur itu maksimal 23 gitu. Terus hanya ada beberapa pemain yang membolehkan pemain itu bermain walaupun umurnya udah lebih dari 23 gitu. Jadi tim-tim Liga 3 ini emang pemain-pemain muda gitu. Walaupun melawan Persija U20 ya emang umur dari tim-tim Liga 3 ini emang juga dikatakan muda gitu. Jadi good game buat PSIP Pemalang gitu. Kemudian shoot pertama itu lewat bola mati di menit 5 ya oleh PSIP gitu. Kita lihat kredit perlu diberikan kepada kiper dari Persija juga saya kira ya. Dia juga berhasil save beberapa kali tendangan-tendangan dari pemain PSIP gitu, karena kita tahu PSIP ini bermain sangat-sangat agresif ya. Kemudian tendangan akrobatik lewat corner ya, namun tipis di atas mistar oleh pemain-pemain Persija gitu. Kemudian tendangan dari luar kotak penalti di menit 16 namun berhasil ditangkap oleh pemain PSIP gitu. Dan gol PSIP itu di menit 21 lewat tendangan bola mati, dan saya kira ini tendangan seperti ini kiper dari manapun juga susah gitu untuk menangkap karena benar-benar di pojok kanan atas gawang dari Persija gitu. Dan keren untuk pemain yang tadi cetak gol dari PSIP Pemalang gitu. Kemudian tendangan ke arah gawang di menit 28 namun berhasil ditangkap oleh kiper Persija gitu. Lagi-lagi kiper Persija ini sangat bagus teman-teman ya. Kemudian kesalahan passing oleh pemain PSIP Pemalang di menit 29 yang hampir bisa dimanfaatkan oleh pemain Persija namun berhasil di save, diamankan oleh kiper dari PSIP Pemalang gitu. Secara permainan kita lihat PSIP Pemalang di babak pertama ini jauh menguasai di atas Persija. Teman-teman boleh lihat di live streaming ataupun tayangan ulang di lini tengah itu pemain Persija hampir tidak pernah bisa menguasai gitu.
mereka hanya lewat samping-samping, kemudian umpan lambung ya kan, sesekali umpan lambung. Kalau dari sisi permainan PSIP ini mereka lebih cair gitu, lebih berani pegang bola, lebih berani gocek 1-2 langsung umpan gitu tuh, ya lebih bagus gitu di babak pertama gitu. Kemudian kesalahan dari pemain PSIP Pemalang di menit 43 itu, back itu umpan ke kiper, kemudian kiper itu mau back pass gitu ke pemain yang kasih umpan gitu, tapi ternyata itu uh, berhasil dibaca oleh striker dari Persija, yang kemudian gampang saja dari pemain Persija memasukkan bola itu ke gawang dari PSIP dan skor 1-1 di menit 43 gitu. Kemudian babak pertama selesai dan babak kedua dimulai dengan formasi yang saya kira berbeda ya dari Persija gitu ya. Oke lah, di babak pertama PSIP Pemalang berhasil memenangkan permainan ya. Namun di babak kedua kita lihat mungkin instruksi dari pelatih itu menginginkan pemain Persija agar bermain lebih lepas, dan benar saja di babak kedua pemain-pemain Persija lebih berani mempermainkan bola di lini tengah ya, dan itu cukup efektif untuk membahayakan gawang dari PSIP. Beberapa kali pemain Persija berhasil merangsak masuk dan membahayakan gawang PSIP gitu. Dan shooting kaki kiri akhirnya berhasil membawa Persija unggul 1-2, unggul 2-1 dari PSP Pemalang gitu. Ini hasil penelusuran yang saya dan saya kira itu gol yang sangat keren dari pemain Persija gitu. Kemudian dari sisi permainan Persija juga lebih oke ya di babak kedua dibandingkan di babak pertama gitu. Dan kemudian yang mengecewakan itu kartu merah dari pemain Persija di menit 69 yang membuat permainan itu sedikit berbeda gitu ya. Yang tadinya Persija itu menguasai, akhirnya para pemain PSIP ini berhasil memanfaatkan 11 pemain melawan 10 pemain gitu. Ya walaupun pemain Persija ini bermain dengan 10 pemain, saya kira pemain PSIP ini ya benar dia bisa memanfaatkan gol ya. Dia bisa mencetak gol di menit 96. Namun secara permainan justru pemain PSIP ini terlihat tergesa-gesa ya. Harusnya pemain PSIP ini kalau boleh saya kritik harusnya lebih tenang karena mereka melawan 10 pemain gitu. Dan gol di menit 96 itu ya saya kira juga itu gol yang sangat bagus karena itu umpan long ball ya, umpan long ball dari tengah itu ke kanan, kemudian shooting bisa ditepis oleh kiper, kemudian bam, shooting lagi masuk dengan gampangnya pemain PSIP itu mencetak gol gitu. Dan skor akhir 2-2 untuk PSIP dan untuk Persija gitu. Dan saya kira ini permainan yang sangat bagus terutama untuk PSIP karena PSIP ingin mengarungi Liga 3 di tahun ini. Ya saya kira perlu untuk uji coba lagi ya untuk PSIP terutama. Kemudian untuk Persija U20 ini juga pengalaman yang bagus saya kira karena melawan PSIP itu bukan tim, menurut saya bukan tim yang ecek-ecek ya, karena PSIP ini tim yang pernah juara di Liga 3 Jateng gitu dan lagi naik daun juga gitu. Jadi pengalaman berharga buat kedua tim masing-masing gitu. Dan salut juga untuk supporter dari PSIP yang bernyanyi lantang gitu ya. Walaupun PSIP masih di Liga 3, yakin teman-teman PSIP bisa naik ke Liga 2 untuk tahun depan atau tahun depannya lah, bisa lah untuk PSIP. Karena PSIP ini saya kira sangat serius ya untuk menjalani liga gitu. Dan segini dulu untuk review pertandingan
PSIP melawan Persija. Thanks for watching teman-teman. Oke.